Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kelompok kami akan sedikit membahas tentang pelanggaran etika bisnis terhadap konsumen dan lingkungan. Studi kasus PT Nestle. Mata kuliah Manajemen Strategi kelompok 7. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama adalah Ahmad Fadli Fadila dengan NIM 22660147. Yang kedua, saya sendiri, Roni Febrian Dwi Cahyo dengan NIM 209300195, Eriko Novanto Iriadi dengan NIM 209300207, selanjutnya Agil Gloria dengan NIM 209300162, selanjutnya Tessa Arneta dengan NIM 209300176, Agustina Padang dengan NIM 22660008. Satu, latar belakang perusahaan. Perusahaan Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle yang berkantor di pusat di VV Swiss. Perusahaan ini bergerak di bidang gizi dan kesehatan yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dengan karyawan lebih dari 2.600 yang tersebar luas di beberapa daerah, yakni Pabrik Kejayaan di Pasuruan yang khusus pada pengelolaan susu Denkau, Bear Brand, dan Nestle Denkau Ideal. Yang berikutnya, permasalahan atau kasus. Produk agroindustri olahan susu Nestle pernah ditarik dari peredaran pasar di beberapa negara Eropa pada tahun 2004 karena susu olahannya mengandung bakteri Sakazazi yang membahayakan bagi kesehatan konsumen karena dapat menyebabkan penyakit meningitis, infeksi pembuluh darah, dan menginfeksi sistem pencernaan hingga menyebabkan kematian bagi bayi maupun orang dewasa. Kesalahan kontrol keamanan produk dari perusahaan dapat berakibat fatal pada berkelanjutan usaha, mulai dari hilangnya kepercayaan konsumen, pemboikotan produk, penetapan kebijakan pemerintah, pencabutan izin usaha, dan sanksi hukum denda dan pidana jika menyebabkan kerugian material dan jiwa. Hal ini jelas perusahaan Nestle juga sempat diboikot oleh konsumen, namun dapat kembali mendapat kepercayaan konsumen. Selanjutnya, perusahaan besar tentu mempunyai standar SOP dalam memproduksi produknya sesuai standar internasional, mulai dari bahan baku, peralatan, hingga lingkungan produksi yang steril, serta terbebas dari kuman dan bakteri yang membahayakan. Kontrol kualitas tentu harus dimulai dari penghasil susu segar, yakni mulai proses budidaya sapi, pemerahan, pengolahan di pabrik hingga produk susu siap dipasarkan. Hal ini berbeda dengan hasil uji lab terhadap susu Nestle yang beredar di Indonesia, karena menurut BPOM tidak ada satupun produk susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazaki. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan sampel sebanyak 96 pada susu formula berbagai merek pada tahun 2008 hingga 2011 dan tidak menemukan cemaran bakteri termasuk produk Nestle. Penyelesaian masalah. 1. Penemuan terkait adanya bakteri mematikan pada produk susu formula Nestle langsung disikapi dengan penarikan peredaran produk di seluruh negara di Eropa. Pengawasan produk dan quality control semakin diperketat dengan SOP yang berstandar internasional. 2. Perusahaan Nestle menjadi salah satu perusahaan terbesar dunia dengan fokus produk untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan dari konsumennya. Produk-produk Nestle diproduksi dengan dedikasi para karyawannya agar menghasilkan produk yang berkualitas dan membangun brand guna memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan konsumen. 3. Upaya perusahaan Nestle sebagai perusahaan global yakni terus meningkatkan dan melakukan penelitian dan pengembangan dalam menyempurnakan produk yang bertujuan pada kehidupan yang sejahtera dan lebih berkualitas.
Yang keempat, salah satu program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan PT Nestle Indonesia, yaitu program TSP, sebagai program Corporate Social Responsibility untuk melakukan bina lingkungan, kemitraan dengan UMKM, operasi dan program langsung kepada masyarakat yang bisa mempererat customer relationship. Yang kelima, edukasi konsumen dilakukan oleh perusahaan Nestle melalui informasi kesehatan yang tercantum pada kemasan produk. Standar perilaku bisnis sangat dijaga ketat sesuai Nestle Corporate Business Principle. Pendapat kelompok berdasarkan penemuan kasus yang terjadi pada PT Nestle, menurut kelompok kami, penanganan yang dilakukan oleh PT Nestle belum bertanggung jawab terhadap korban yang terkena dampak bakteri Sakazaki yang membahayakan bagi kesehatan konsumen. Karena PT Nestle ini belum memberikan tanggung jawab secara material terhadap korban. Demikian penjelasan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Nestle. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.